Nah, jadi seperti ini ya kondisi motornya. Ini emang kebetulan kotor, belum dicuci. Ini udah 30 bulan ya, atau 2 tahun setengah. Kita lihat dari bodi-bodi dulu ya. Nah, ini ada garet. Kayaknya sih waktu kena helm ya. Jadi helm waktu mau ditaruh di sini, jadi kena ini. Atau karena apa, nggak tahu lah ini. Terus dari suspensi depan, ini tuh suspensinya udah nggak main ya, depan belakang. Jadi tuh udah nggak mantul lah pokoknya lah. Untuk bodi ya wajar lah, namanya motor dipakai terus. Ini suspensi belakangnya. Ini sama juga ya, suspensinya udah nggak main. Jadi kalau pada saat lagi servis, box CVT-nya kan dibuka nih. Di dalam cover plastik ini kan ada besi. Nah, di situ tuh kelihatan tuh oli-olinya pada luber ke situ. Si sayapnya ini juga ya pada garet. Ditambah ininya udah nggak ada nih, nggak tahu nih jatuh kemana nih. Kan di sini ada tuh ya yang warna merah, sama spion. Jadi waktu itu spion yang sebelah kanan itu mau diganti, tapi dia nggak bisa ya, nggak tahu ulirnya kenapa yang di sini ya. Padahal udah diganti sama spionnya yang ori. Jadi yang bisa diganti itu cuman spion yang sisi sini aja nih, sisi kiri. Jadi spion yang kanan itu udah lemes banget nih. Misalkan kita jalan udah kita atur nih segini, nanti tengah jalan dia otomatis akan gitu sendiri, karena udah lemah nih di bagian ininya. Bautnya juga udah dikencengin di yang paling kenceng, tapi tetap aja. Sama keluhannya Aerox itu kan biasa ya, error 12 kabel spool. Nah, ini kebetulan kabel spoolnya udah disambung. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya kalau dari sini ya. Nah, yang itu tuh. Nih, yang ini nih. Jadi waktu itu kan sering banget ya error 12. Akhirnya kabelnya dibuang, diganti kabel baru. Jadi nggak pakai soket lagi. Dia dilangsungin ke apa ya yang di situ. Ya pokoknya disambungin langsung lah kabelnya. Jadi udah nggak pakai soket lagi. Dan dilapis kayak pakai selang pembuangan AC gitu, biar nggak kena air lagi dia. Ini kebetulan juga motornya pas banget ya. Dan ini juga motornya di review karena motornya udah selesai sekolah. Jadi ya seperti inilah hasilnya. Setelah dia kerja keras selama 2 tahun setengah ya, akhirnya lulus. Setelah lulus kayak gini kondisinya. Tuh kelihatan ya, di sini ada bercak-bercak oli nih, dari suspensi, dari per belakangnya. Dan motor ini tuh karena beberapa kali pernah insiden ya nggak insiden keras sih. Jadi setirnya itu dia udah nggak lurus. Kita lihat kalau dia dibelokin ke kiri sampai sini ya, kalau ke kiri.
Tapi kalau ke kanan dia lebih dekat. Dan motor ini juga kalau misalkan jalan lepas tangan itu setirnya nggak bisa lurus ya. Udah begini nih, goyang-goyang. Dan kendala lainnya lagi di standar. Jadi waktu itu pada saat jalan itu sering mati-mati sendiri ya. Entah kenapa jalan mati, apalagi pada saat kena lubang. Dan dibawa ke bengkel, ternyata yang diakalin itu ininya disambung standarnya. Jadi mungkin sensor standarnya error ya, naik turun. Akhirnya dilangsungin standarnya, dan setelah disambungin langsung alhamdulillah udah nggak ada kendala lagi. Untuk dari bagian mesin ini, mangkoknya itu yang bulat-bulat itu loh, pada saat dibongkar kan ada yang bulat-bulat itu. Nah itunya itu udah nggak lurus lagi, bentuknya udah nggak bulat sempurna lah. Jadi udah agak bengkok begini dia. Jadi pada saat jalan, terutama di tarikan pertama ya, dia itu geter banget, gerdek banget, pada saat tarikan pertama aja sih. Kalau udah selanjutnya sih udah nggak ada masalah. Itu disebabkan karena mangkok CVT-nya itu. Padahal motor ini ya rajin banget di servis, itu rutin setiap 3000 km oli diganti, setiap 6000 km itu oli transmisinya, ori gardennya yang di sini nih diganti juga, dan setiap 9000 km itu servis CVT. Tapi walaupun sudah rajin begitu dilakuin, tetep aja nanti tuh ada suatu saat ketika digas motornya itu selip. Jadi nggak mau jalan gitu ya pada saat digas, kayaknya fan belnya itu selip. Dan pada saat di servis itu dibuka nih ininya, itu keluar oli dari sealnya. Dari dalam box ini nih ada oli, dia rembes, katanya sih dari sealnya itu rembes oli mesinnya, jadi pindah ke dalam box CVT. Nah itu kalau udah begitu itu lumayan besar juga tuh biayanya, karena kita harus ganti fan belnya ya, karena kan fan belnya itu mekar kena oli. Padahal udah rajin servis, tapi yang kayak gitu tuh nggak bisa dihindarin, pasti terjadi lah. Padahal udah sesuai banget nih servisnya, tapi masih aja begitu lagi dan begitu lagi. Ini box kirinya, ini di sini kan ada charger ya, jadi dibolongin nih biar kabelnya bisa keluar dari sini. Nah ngecas ke sini. Sama biasa ya, aerox itu bukan ini doang, yang lain-lainnya juga. Jadi ininya itu kayak dol, tapi masih fungsi kok. Cuman kayak apa ya, udah kayak nggak ada gigitnya lagi gitu. Jadi dia los aja diginiin, tapi masih fungsi kok. Nah, berapa sih jarak tempuh kilometer yang udah ditempuh nih sama motor ini selama 30 bulan dipakai ngojek. Nah ini dia. Rp127.203. Nah mungkin ininya bisa dilihat nanti ya pas malam. Kalau siang nggak kelihatan ya ininya, buram kabur-kaburan. Ini kalau malam malah baru jelas nih. Ini dia nih. Yang lain-lainnya semuanya masih standar semua.
Paling keluhannya pakai motor ini selama 2,5 tahun ya itu tadi, error 12. Solusinya kabel disambung langsung, nggak pakai soket lagi, sensor standar, sama ini nih CVT nih, itu pasti selalu begitu tuh. Pasti olinya nanti suatu saat pasti akan masuk ke dalam box CVT-nya. Yang lainnya sih alhamdulillah nggak ada kendala ya. Motor ini 2,5 tahun, 127.000 juga, karena ya hampir tiap hari juga sih nariknya, dan kadang gantian. Ini narik apa aja ya, paket ayo, pantat ayo, makanan juga ayo. Jadi ya seperti inilah hasilnya. Nah, 0224 ya, 2019 bulan 2. Klaksonnya udah ganti nih. Nah. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.